Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan perbandingan lembaga hukum perkawinan negara Indonesia dengan negara Singapura. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Dita Syaulia Putri, Mega Ningrum, Dara Lutfiah, dan Ina Nur Azizah. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pendahuluan. Dalam penelitian ini, kami melakukan perbandingan lembaga hukum perkawinan di Indonesia dengan Singapura. Singapura sebagai salah satu negara dengan sistem common law yang kami pilih untuk melakukan perbandingan. Mengingat Singapura adalah negara kecil yang merupakan salah satu negara termaju sebagaimana telah dikemukakan di atas, kedua negara tersebut memiliki perbedaan sistem hukum. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berlaku di negara Eropa kontinental. Berlakunya sistem hukum civil law di Indonesia berdasarkan asas konkordasi karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dengan kurun waktu yang sangat panjang sehingga sistem hukum Belanda otomatis dianut Indonesia sejak zaman penjajahan sampai dengan setelah kemerdekaan. Sedangkan Singapura menganut sistem common law yang berlaku di Inggris. Sistem hukum Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi common law Inggris yang pada intinya sistem common law Singapura mempunyai karakteristik doktrin judicial presiden atau stare decisis. Menurut doktrin tersebut, hukum dibentuk oleh hakim melalui penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa dalam kasus yang terjadi. Dalam hal ini, hakim hanya diharuskan untuk menerapkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima dalam menjatuhkan putusan atau the ratio decidendi pada pengadilan yang lebih tinggi dalam hierarki yang sama. Dalam hukum nasional Indonesia, hukum positif yang berlaku mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berlakunya undang-undang ini menjadi dasar aturan untuk masyarakat bila ingin melakukan perkawinan. Dalam negara Singapura mengatur hukum perkawinan ada dua peraturan, yakni Women's Charter untuk yang beragama non-Muslim dan Administration of Muslim Law Act berlaku untuk orang yang beragama Muslim. Yang kedua yaitu perbandingan hukum hakikat perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam Women's Charter menjelaskan bahwa definisi dasar pernikahan perdata di Singapura adalah persatuan dua orang di mana satu atau kedua belah pihak non-Muslim telah memperoleh lisensi yang tepat dari Registry of Marriage. Selanjutnya yaitu perbandingan yang dilihat dari subjek perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Women's Charter, perkawinan yang dilangsungkan oleh panitera atau setiap orang yang diberi izin untuk melangsungkan perkawinan dapat dilangsungkan menurut bentuk dan upacara yang menurut panitera atau orang yang mengadakan perkawinan itu dianggap pantas untuk diangkat, dan dalam beberapa bagian upacara ia akan meminta masing-masing pihak untuk perkawinan untuk menyatakan bahwa ia bersedia mengambil pihak lain sebagai istri atau suaminya yang dinikahi tergantung keadaannya. Pernikahan yang dihikmatisasi di Singapura atau di tempat lain antara seorang pria dan salah satu orang yang disebutkan dalam kolom pertama, jadwal pertama, atau antara seorang wanita dan salah satu orang yang disebutkan dalam kolom kedua jadwal itu akan batal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Ningrum. Baik, saya akan menjelaskan tentang asal perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, dan pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu, di dalam Women's Charter,
Asas perkawinan yaitu setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 belum menikah dan yang setelah tanggal itu menikah, menurut hukum, agama, adat, atau penggunaan apapun tidak akan mampu selama perkawinan itu mengikat perkawinan yang sah dengan orang lain di bawah hukum, agama, adat, atau adat manapun. Baik, di sini ada syarat calon mempelai dalam keadaan tidak kawin di Indonesia dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang dimana seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 Undang-Undang ini. Di dalam Women Charter dijelaskan bahwa syarat calon mempelai dalam keadaan tidak kawin yaitu setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 dikawinkan secara sah menurut hukum, agama, adat atau kebiasaan apapun dengan satu atau lebih pasangan selama berlangsungnya perkawinan itu atau perkawinan yang sah menurut undang-undang, agama, adat apapun tidak dapat dinikahkan secara sah menurut undang-undang, agama, adat istiadat, atau kebiasaan apapun atau penggunaan dengan orang lain selain pasangan atau pasangan tersebut. Ayat keduanya, bahwa setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 kawin secara sah menurut undang-undang agama, adat, atau kebiasaan apapun dengan satu atau lebih pasangan dan yang kemudian berhenti menikah dengan pasangan itu atau semua pasangan, jika setelah itu menikah lagi harus tidak mampu selama berlangsungnya perkawinan itu untuk mengadakan perkawinan yang sah dengan orang lain menurut hukum, agama, adat, atau kebiasaan apapun. Yang ketiga, bahwa setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 belum kawin, dan setelah tanggal itu kawin menurut undang-undang, agama, adat, atau kebiasaan, selama berlangsungnya perkawinan itu tidak dapat mengadakan perkawinan yang sah dengan orang lain menurut undang-undang, agama, apapun, kebiasaan, atau penggunaan. Nah, semua itu dijelaskan dalam Women Charter Part 2, Section 4 and Subsection 1 to 3. Terus di sini ada penjelasan tentang persetujuan calon mempelai kawin, bahwa Undang-Undang Indonesia menjelaskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai itu syarat utama perkawinan, bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan satu sama lain langsung oleh calon mempelai, dan tidak ada pihak lain yang memaksakan perkawinan tersebut. Terus di dalam Women Charter dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan yang boleh dilangsungkan kecuali orang yang menyelenggarakan perkawinan tersebut yakin bahwa kedua pihak dalam perkawinan tersebut secara bebas menyetujui perkawinan tersebut, dan itu dijelaskan di dalam Women Charter chapter 353 part 3 section 22 subsection 3. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Lutfiah. Ingin mempresentasikan tentang syarat calon mempelai dalam keadaan tidak kawin. Di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Singapura terdapat di Women Charter, yaitu masing-masing pihak berusia 21 tahun atau lebih jika tidak bercerai atau duda atau janda atau pernikahan sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, tergantung pada keadaan. Larangan kawin.
Di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu berhubungan dalam garis lurus ke bawah atau maupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seorang dengan orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, atau ibu atau bapak tiri. Berhubungan susunan, yaitu orang tua susun, anak susun, antara saudara susun, dan bibi atau paman susun. Berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi. Kemenangan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang lain yang berlaku di larangan kawin. Terdapat di pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di Singapura terdapat di Women Charter, itu perkawinan yang dilangsungkan di Singapura atau di tempat lain antara seorang pria dan salah satu dari orang-orang yang disebutkan dalam kolom pertama, daftar pertama, atau antara seorang wanita dan salah satu dari seorang yang disebutkan dalam kolom komentar kedua. Pria tidak boleh menikah dengan salah satu berikut ini. Ibu, anak perempuan, ibu ayah, ibunya ibu, putra putri, putranya putri, saudari, ibunya istri, ibu istri, anak suami, suami ibu, suami putri, suami ayah ibu, suami ibu-ibu, ayah suami, ayah ibu suami, anak laki-laki dari suami, anak perempuan dari suami, suami putra-putri, suami putri-putri, saudara laki ayah, saudara laki-laki ibu, anak laki-laki, saudari laki-laki, anak perempuan. Perkawinan yang dilangsungkan atau setelah tanggal dimulai bagian 6 dari Undang-Undang Amandemen Piagam Perempuan 2016, baik di Singapura atau di tempat lain, batal jika salah satu pihak dalam kontrak perkawinan atau dengan lain mengadakan perkawinan dengan mengetahui atau mempunyai alasan untuk meyakini bahwa tujuan pernikahan itu adalah membantu pihak atau pihak lain dalam perkawinan untuk mendapatkan keuntungan imigrasi dan setiap gratifikasi baik dari salah satu pihak dalam perkawinan atau orang lain. Ditawarkan, diberikan atau diterima sebagai bujukan atau hadiah kepada pihak manapun dalam perkawinan karena telah mengadakan perkawinan. Harta perkawinan. Di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu satu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waris adalah bentuk penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan dua belah pihak. 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Di Singapura terdapat di Women Charter, yaitu dalam bagian ini harta perkawinan berarti setiap harta diperoleh sebelum perkawinan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Biasanya digunakan atau dinikmati oleh kedua belah pihak atau satu atau lebih anak-anak mereka selama para pihak tinggal bersama untuk tempat tinggal atau transportasi, atau untuk tujuan rumah tangga, pendidikan, rekreasi, sosial, atau estetika, atau yang ditingkatkan secara substansial selama perkawinan, pihak lain atau pihak kedua belah pihak dalam perkawinan. Setiap aset dalam bentuk apapun yang diperoleh selama perkawinan,
salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Inna Nur Azizah. Saya Inna Nur Azizah akan mempresentasikan mengenai perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan di Indonesia dijelaskan pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Berbunyi, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat berubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sedangkan dalam momen Carter, Singapura memang mengakui adanya perjanjian pernikahan. Di Singapura terdapat dua jenis perjanjian pernikahan yang dapat dibuat, yaitu perjanjian pranikah yang dibuat sebelum perkawinan dan perjanjian pascanikah yang dibuat selama perkawinan. Karena perjanjian pascanikah dan pranikah adalah perjanjian yang ditandatangani antara para pihak, perjanjian itu tunduk pada aturan standar hukum kontrak seperti kontrak lainnya, seperti perjanjian pascanikah yang hanya berlaku jika memenuhi persyaratan untuk membuat kontrak. Selanjutnya ada putus atau bubarnya perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Hal tersebut terdapat pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam momen Carter, setiap perkawinan yang dilangsungkan di Singapura setelah tanggal 15 September 1961, selain perkawinan yang batal menurut ketentuan undang-undang ini, berlaku sampai bubar karena kematian salah satu pihak, B. atas perintah pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang, atau C. dengan pernyataan yang dibuat oleh pengadilan yang berwenang bahwa perkawinan itu batal demi hukum. Hal tersebut dijelaskan pada Women Carter Section 7. Selanjutnya, bahasan perceraian. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan 1. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, judi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam momen Carter, pengadilan yang diadili pada proses perceraian tidak boleh menganggap perkawinan telah putus secara tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika penggugat memenuhi pengadilan dengan satu atau lebih fakta-fakta berikut. A. Bahwa tergugat telah melakukan perzinahan, penggugat merasa tidak dapat ditolerir
tinggal bersama tergugat. B. Bahwa tergugat telah berperilaku sedemikian rupa sehingga penggugat tidak dapat secara wajar diharapkan untuk tinggal bersama tergugat. C. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat untuk jangka waktu yang terus-menerus sekurang-kurangnya 2 tahun segera sebelum pengajuan surat perintah. D. Bahwa pihak-pihak dalam perkawinan itu telah hidup terpisah untuk jangka waktu yang terus-menerus kurang-kurangnya 3 tahun segera sebelum diajukan surat perintah tergugat menyetujui suatu putusan yang diberikan. E. Bahwa pihak-pihak dalam perkawinan telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang terus-menerus kurang-kurangnya 4 tahun segera sebelum pengajuan surat perintah. Hal tersebut dijelaskan pada dan Chapter 1, Section 95, Subsection 3. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.